mikir logika. Makanya kerja juga, perempuan tuh jangan kerja yang mikirnya logika ya. Jadi terlalu tergerus nanti kasih sayangnya. Makanya ada perempuan yang terlalu logis ya, itu nggak bagus ya. Itu pasti hilang kasih sayang di rumahnya. Kalau ketemu anak bukan bahasa kasih, tapi adalah bahasa omelan. Karena dia mikirnya logika, sehari-hari dia ketemunya dengan pekerjaan yang membawa dia pada logika gitu ya. Makanya kayak pekerjaan hakim perempuan itu kan logika ya, capek ya, kasihan ya sebenarnya kayak gitu ya. Nah itu ya. Nah terus kemudian Al-Quran juga mengatakan sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu berbeda dari penciptaannya. Nanti dari sini kita akan pegang konsep laki-laki berbeda, laki-laki berpikir dengan logika, perempuan dengan perasaannya. Nggak apa-apa, itu nggak boleh saling tukar, nggak boleh berganti peran. Makanya nggak ada laki-laki yang baperan ya. Kalau ada suami kita yang baper, berarti harus segera diluruskan lagi, Bu. Suami itu, laki-laki itu nggak boleh baper ya. Bapak-bapak nggak boleh baper ya. Itu karena memang Allah nggak nyiptain untuk baper, nggak ada perangkat baper dalam dirinya. Karena memang berpikirnya logika. Makanya pertempuran dialog antara suami istri ini luar biasa. Pertempuran logika dengan perasaan. Kalau bapak-bapak, Pah, mau masak apa, Pah? Ya terserah kamu, ini yang gampang. Ayam ya, Pah? Oh iya ayam nggak apa-apa. Kok papa kok gitu sih, nggak kreatif banget, jangan ayam dong, Pak. Ya, itu habis apa dong, Ma? Yaudah yang gampang aja. Yaudah tempe aja. Pak, tempe kan harganya mahal gitu, ribet gitu ya, komunikasinya nggak nyambung. Ya itu tadi pertempuran logika dan rasa. Kalau istri kan pakai perasaan, terus kalau suami pakai logika. Maka laki-laki cenderung tidak berperasaan karena menggunakan logikanya, karena itulah fitrah penciptaannya. Jadi ketika ada kisah layangan putus, ibu tahu layangan putus? Betapa laki-laki itu bisa melakukan perbuatan itu. Tahu nggak kisah layangan putus? Novelnya yang best seller yang itulah ya. Jadi kisahnya itu kan laki-lakinya ini kawin lagi ya, punya istri kedua. Tuh dia jalan-jalan ya ke Turki, ke Kapadokia, naik balon. Dia nggak bakal mikirin istrinya, enggak. Karena mikirinnya apa? Mikirinnya logis ya. Jadi pertimbangannya bukan pertimbangan perasaan, pertimbangannya adalah pertimbangan logika. Jadi laki-laki itu kalau mau menikah lagi pertimbangannya bukan perasaan. Jadi pertimbangan gini, saya punya harta, jadi kalau saya menikah lagi ini pembagian nafkahnya begini-begini, nanti begini-begini gitu. Jadi hanya sampai situ toh ya kalau laki-laki. Nah yang ditimbang itu bukan bagaimana kalau istri saya marah, itu nggak ada, Bu. Nggak ada. Suami itu kalau mau nikah nggak kepikiran gimana istri saya marah, kesian istri saya, nggak ada tuh ya. Jadi yang dipakai itu pertimbangan logika. Makanya kolom komentar kalau ada laki-laki poligami itu pasti dipenuhi oleh kaum-kaum yang berperasaan ya. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Ada nggak bapak-bapak yang komen dasar laki-laki nggak tahu diri? Nggak ada kan? Karena sama ritmenya ya. Makanya bapak-bapak kalau berteman dengan bapak-bapak yang poligami, pasti bapak-bapak itu ikutan poligami. Bu, mulai sekarang tandain. Wah, Pak, kamu jangan main sama dia. Ke bawah, iya itu Bu dialognya. Nih misalnya bapak-bapak punya masalah dengan rumah tangganya, curhat sama temannya yang laki-laki, itu kan logika dengan logika ya, kan nggak ada satupun yang akan ngerem dengan perasaan. Ini istriku marah-marah, udahlah tuh si itu janda tuh udah kawin lagi, gitu Bu solusinya, pakai logika ya, nggak akan, ya kamu harus sabar, nggak ada tuh, kamu harus sabar, kamu harus ngerti istri kamu, itu kan perasaan ya. Makanya Bu pilihin teman yang baik untuk suami sama kita ya. Jadi itu jangan, wah udah ketahuan, Pak kamu jangan main sama dia deh Pak, nanti kamu ke bawah-bawah. Karena itulah begitulah laki-laki. Maka solusinya laki-laki ini harus melatih rasa, meski di dalamnya logikanya besar banget. Contohnya gini, pulang kerja suami kita capek ya, urusan kantor itu kan logika, pertempuran logika di luar semua. Maka istri itu kadang-kadang kan, istri kan kerjanya 24 jam ngurusin anak, ngurusin rumah, nggak beres-beres. Dia ketemu suami itu rasanya ketemu buku diari gitu loh Bu. Buannya pengen curhat gitu ya, berkeluh kesah, ngeluhin anak ini, ngomongin anak-anaknya penuh rasa ya. Bapak-bapak udah capek. Nah maka bapak-bapak yang penuh logika tadi bersabar, dengerin aja istri ngomong. Dia juga nggak minta apa-apa kok. Dia nggak gini, Pak aku capek beliin berlian dong, nggak gitu kan. Cuman Pak ini anak-anak gimana Pak gini-gini, ya dengerin aja gitu ya. Ya biarin aja, emang pengen sih pengen cepet-cepet istirahat gitu ya. Maka latihlah mendengarkan keluhan istri. Istri nggak minta apa-apa kok sama bapak-bapak ya, sama suami ya, tapi cuma minta didengarkan ya. Kadang-kadang juga sambil ketiduran ya dengerinnya ya. Maka laki-laki nggak boleh baper ya.
Nah, perempuan juga memiliki rasa yang luar biasa ya. Tetapi di sini ada Allah memberikan penciptaan terhadap logika yang luar biasa itu kepada Aisyah. Aisyah itu perempuan yang agak berbeda ya. Beliau itu diciptakan dengan logika yang lebih banyak ketimbang perasaannya. Tetapi Aisyah itu tetap aja menggunakan perasaan, suka cemburu juga, ya kan Bu? Ya itu kan suka ada konfliknya dengan istri-istri yang lain. Jadi suatu hari, walaupun itu kecerdasannya luar biasa ya, bahkan Aisyah itu kalau seluruh dunia di peradaban manapun ya, itu otaknya itu dibandingkan dengan otak Aisyah, itu masih pinteran Aisyah. Mau profesor berkumpul dari peradaban manapun, ditimbang ya, ukuran otaknya itu masih pintaran Aisyah. Bahkan kalau Aisyah itu diukur kecerdasannya, bukan nanti alat ukurnya ada nominal angkanya, bukan, tapi justru alat ukurnya bisa rusak saking pinternya. Aisyah tuh pinter banget ya. Makanya ketika lagi nonton pertunjukan ya bersama Rasulullah di masjid, itu ada tarian perang gitu ya, jadi laki-laki semua. Aisyah itu waktu itu di dagunya di bahu Rasulullah ya, jadi nempel gini, ngeliatin itu. Terus kemudian beliau bilang gini, ini perempuan logis tapi punya perasaan, sesungguhnya aku nggak suka nonton ini gitu kan, ini kan tarian perang, ini nggak menarik gitu ya, kata beliau. Tapi aku hanya ingin istri-istri Nabi melihat kalau aku dekat dan akrab sama Nabi, cuma gitu doang Bu. Padahal apa? Ini fitrah perempuan yang sesungguhnya ya. Jadi cuma pengen dilihatin sama istri-istri yang lain bahwa saya ini dekat sama Rasul ya. Nah, jadi perempuan yang Allah ciptakan dengan pertimbangan perasaan, ini kan dominan perasaannya, maka solusinya apa? Sekali-kali coba nggak keluh kesah ya. Coba sekali-kali biarin suami kalau pulang itu biarin dia istirahat itu ya, nggak keluh kesah. Sesekali mandiri ya boleh ya, sesekali nggak manja, sesekali. Jadi jangan nggak manja terus-terusan. Nanti akhirnya logikanya terus itu nggak fitrahnya ya. Jadi boleh manja sesekali, bisa mengandalkan logika. Oh ya harus pakai logika juga ya, jangan pakai perasaan terus. Sesekali memahami suami dengan penuh logika. Ya contohnya gini, memaklumi kalau suami nggak rapi ya, misalnya baju main tarik aja ya, naruh barang sembarangan, itu emang logikanya dia begitu. Ibu nggak usah pakai perasaan. Kalau berantakan beresin lagi ya, sendal berantakan beresin lagi gitu ya. Jadi karena suami nggak punya perasaan, jadi kita udah tahu ya, suami nggak punya perasaan. Aku tahu suamiku nggak punya perasaan, udah, ya emang udah begitu. Allah juga tahu kok gitu ya. Jadi nggak usah dijadikan masalah besar gitu di rumah tentang perasaan itu ya, emang itu udah fitrahnya udah berbeda. Nah, maka perbedaan fitrah laki-laki dan perempuan ini diharapkan bisa saling melengkapi dan menyempurnakan. Jadi berbagi perannya sesuai fitrah ya. Jadi perempuan itu jangan dikasih beban berpikir yang berat-berat, suruh ngurusin nafkahin, itu kan berat ya. Perempuan tuh nggak bisa, maksudnya untuk beban rumah tangga finansial dikasih beban kepada perempuan ya. Ini ada suaminya ibu-ibu yang di sini? Nggak ada ya? Ya ibunya bapaknya ya. Nah terus kemudian perempuan jangan mengambil peran laki-laki untuk mimpin rumah tangga ya, itu enggak, karena perempuan itu nggak akan bisa memimpin rumah tangga. Nah kemudian kita lihat permasalahan dalam rumah tangga ini paling banyak ya, 80% permasalahan dalam rumah tangga yang saya potret. Yang pertama adalah ketika hidayah datang terlambat. Nah ini kasus yang terakhir saya tangani juga ya, ketika hidayah datang terlambat. Contohnya apa? Yang pertama, suami sulit diajak kepada kebaikan. Jadi suami ini kalau diajak kebaikan komentarnya buruk aja ya. Jadi setiap diajak sholat, disuruh sholat itu ya ke masjid, nggak mau, enggak aku malas ngantuk, komentarnya buruk ya. Nah kita lihat bahwa yang tipe model suami begini yang telat mendapatkan hidayah, bahkan nggak dapat hidayah sama sekali, contohnya adalah pada rumah tangganya siapa Bu? Asia dan Fir'aun ya. Jadi Asia dan Fir'aun ini kan dua-duanya setara ya, mereka nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah ya, dua-duanya ya. Tapi saya nggak bisa bilang Asia kafir ya, tetapi dua-duanya memang standarnya sama waktu awal menikah. Tetapi hidayah datang kepada Asia, kenapa? Karena Asia itu menyukai kebaikan. Jadi pada saat ada keranjangnya bayi Nabi Musa datang, ini kan bayi ini penuh kebaikan. Jadi Asia tuh langsung jatuh cinta Bu. Ketika melihat bayinya Nabi Musa langsung jatuh cinta, langsung senang, dikasih sama Allah perasaan itu ya.
Makanya beliau langsung tergopoh-gopoh. Ini kan tabiat istri nih, kalau ada kebaikan pengen cepet-cepet nyampein ke suami. Sama, beliau juga sama, beliau lupa kalau suaminya ngaku-ngaku Tuhan, tapi beliau luar biasa ya. Kemudian datang kepada suaminya, wahai Firaun, lihatlah bayi ini. Bayi ini dialog ini dipotret di Quran surat Al-Qasas ya. Bayi ini akan menjadi qurrata aini lil walak. Ini akan menjadi penyejuk mataku dan matamu ya. Nah terus kemudian apa jawaban Firaun? La, bayi itu kalau jadi penyejuk matamu iya, tapi tidak menjadi penyejuk mataku. Ini lihat, suami-suami yang tidak bisa menerima kebaikan, bahkan para ulama memotret kisah ini, memotret dialog ini, bahkan menganalisa jawaban Firaun. Kata para ulama, para ahli ilmu, kalau saja Firaun saat itu menerima kebaikan yang disampaikan istrinya, itu bisa menjadi jalan hidayah, Firaun dapat hidayah. Bayangin, makanya kalau ada kebaikan jangan dikasih komentar buruk ya. Ini juga buat ibu-ibu juga ya, termasuk apapun diajak ngaji, apaan ngaji itu ya, ibu-ibu kerjanya jangan ngaji aja, tuh anaknya urusin tuh. Nah itu kan, ini komentar buruk. Ibu-ibu ngaji baik nggak? Baik ya. Makanya ini contoh hidayah datang terlambat dalam rumah tangga ya. Jadi apa yang dilakukan ketika suami ini, asal suaminya nggak melakukan maksiat, ini memang beban istri ya. Jadi ini adalah saatnya berdoa. Berdoa ini adalah ikhtiar paling tinggi, memiliki suami yang modelannya kayak begini ya, susah diajak ibadah ya. Maka ini kesempatan ibu-ibu berdoa, berharap Allah membangunkan rumah di surga. Jadi ibu sekali-kali ngomong sama bapak nggak apa-apa, Pak, kekurangan kamu banyak Pak. Kekurangan kamu ini pelit, galak, udah sebutin aja tuh kekurangannya ya. Kekurangan kamu banyak. Tapi ngomongnya lagi santai ya Bu ya, bukan lagi berantem. Kalau lagi berantem jangan coba-coba. Tetapi setiap, walaupun Allah menganggap itu kesalahan untukmu, itu kesalahan untukmu, Allah menganggap itu salah, tetapi aku bisa sabar, aku ridho ya. Itu kan Allah aja udah nganggap itu salah ya, suami melakukan itu terhadap istrinya. Tapi aku ridho, aku bersabar, maka aku minta kepada Allah agar itu sabarku itu ya terhadap tadi itu, hal-hal tadi itu terhadap suami ya, dijadikan oleh Allah sebagai bahan-bahan untuk rumahku di surga ya Bu ya. Jadi itu ya udah sabar aja gitu, kecuali emang dia mengajak kemaksiatan, kalau itu mah bukan sabar lagi ya. Istrinya mau sholat nggak boleh ya, istrinya pakai hijab suruh buka ya, itu tuh bukan yang kayak gitu ya. Tapi emang suaminya emang nyebelin banget misalnya gitu ya, jadi suaminya nggak bisa ditolerir. Ini kesempatan ibu-ibu, ini waktu mustajab, ibu-ibu berdoa seperti siapa? Ini kan ada di Al-Quran ya, di Quran surat At-Tahrim, doanya ya nggak apa-apa ya Allah, di dunia aku disusahin sama suami aku modelannya begini, suamiku zolim. Cuman ibu gini, tapi sih suami aku nggak kayak Firaun banget sih ya Allah ya, karena Firaun mah ngaku-ngaku Tuhan ya. Kalau suami ibu kan nggak ngaku-ngaku Tuhan ya. Suamiku zolim banget, nggak apa-apa ya Allah, asal engkau bangunkan rumah di surga, hidup di dunia mah pendek ya Bu ya. Nah jadi ini rumah tangga yang seperti ini, maka insya Allah ini kesabaran berarti ada pada istrinya. Isi sabar aja ya, mau gimana lagi, mau cerai udah tua ya. Pernikahan emas udah berapa tahun? 50 tahun ya, masa mau cerai? Itu memang 50 tahun begitu terus ya, nggak berubah ya. Nah maka kalau terlambat begini hidayah datang, ini banyak Bu, ibu-ibu kan udah ngaji, tapi bapak-bapak tuh kan, ya ini lihat aja Bu, yang datang cuma 4 orang ya. Apa ada pengajian lain di luar ini khusus bapak-bapak? Ada ya? Oh alhamdulillah kalau ada ya. Oh ada ya, banyak juga kayak begini nih pesertanya, jamaahnya banyak ya. Nah itu ya, jadi kenapa solusinya jangan sampai timpang, istrinya udah soleha duluan, bapak-bapaknya ketinggalan. Ini nggak fitrah rumah tangga begini. Kenapa? Karena suami itu harus jadi literatur istri ya. Ini kadang-kadang ada bapak-bapak modelannya begini, ngomong gini, ini saya ini ilmunya kurang, tapi istri saya alhamdulillah soleha banget, ilmunya banyak. Salah omongan begini ya. Ini kalimat yang salah, ini harus diperbaiki ya. Apalagi alasan bapak-bapak ngomong, saya ini sibuk nyari nafkah, saya ini sibuk nyari harta, saya ini nggak sempet nyari ilmu, saya nggak sempet ngedidik istri saya udah pinter duluan. Tolong bapak-bapaknya diingetin lagi yang nggak datang hari ini ya ibu, mencari harta itu hanya sekian aja dari makna koamah, bukan segala-galanya. Udah habis ya waktunya. Hah? Lanjut ya. Kayak udah malam ibu ya. Nah itu ya. Nah saya mau konsep yang berikutnya,
pentingnya suami dan ayah yang soleh ya. Ini mumpung bapak-bapak bisa mendengar, saya kalau ngomongin konsep ini nggak pernah ada bapak-bapak ya, jadi sayang banget, ini sebenarnya materi untuk bapak-bapak. Coba buka Quran surat Al-Kahfi ayat 82, di situ ketemu konsep wa kana abuhuma sholiha, ayahnya adalah ayah yang soleh. Kenapa bapak-bapak penting dengan kesolehan? Kalau bapak-bapak udah soleh, bapak-bapak mau meninggal sekarang pun nggak apa-apa ya. Antum mau meninggal sekarang pun nggak apa-apa bapak-bapak ya. Kenapa? Biar anak dan istri Allah yang jaga. Ini kan kisah bapak yang soleh ini kisah 7 turunan. Kita kenal istilah 7 turunan dari Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Jadi itu turunan ke-7, bapaknya soleh itu ngejaga anak yatim yang udah di bawahnya udah cicit, udah namanya udah nggak ada lagi tuh namanya. Bahkan di situ nanti yang ngebangun rumah anak yatim itu yang dicuekin oleh lingkungannya, yang ngebangun rumah anak yatim itu adalah 2 nabi, Nabi Musa dan Nabi Khidir, bangunin rumahnya. Itu istimewanya kalau bapak-bapak soleh ya. Saya punya teman ya, bapak-bapak. Nah ini teman saya ini suami yang luar biasa lah, soleh, sholatnya ke masjid ya, sodakohnya luar biasa, toamnya luar biasa ya. Jadi tuh senang traktir ya, teman kantornya ditraktirin terus tuh. Ini kira-kira kalau istrinya tahu bakal marah nggak nih? Kalau suami hobi traktir temennya, pasti marah. Oh pak, kamu ini gaya-gayaan aja gitu ya. Ternyata si bapak-bapak ini meninggal bu ya. Dia meninggal, terus kemudian ketika takziah, bos ini takziahnya berapa? 150 juta takziahnya. Istrinya kerjanya di rumah aja ya. Istrinya kerja di rumah ngurus anak-anak yatimnya 5. Takziah 150 juta. Kira-kira di lingkungan kita siapa sih yang berani takziah 150 juta? Saudara pun belum tentu ya. Tapi bagi Allah ini adalah ayah yang soleh. Ayah yang soleh itu harus istimewa untuk anak dan istrinya. Berhenti sampai di situ enggak. Dia punya pekerjaan. Nah terus sampai hari ini si bapak ini masih nerima transferan gaji. Udah meninggal. Gajinya 20 juta. Masih nerima gaji. Jadi dia udah nerima gaji 5 tahun. Sampai sekarang ya 5 tahun. Mana ada rekening pekerja di Indonesia ya yang orangnya udah meninggal tetap gajian, ada nggak? Nggak ada ya. Pensiun juga jumlahnya nggak full 100% gaji, 20 juta gajinya. Selesai sampai di situ enggak, anaknya dikuliahin, dibayarin ya. Ini kenapa bos bisa tergerak? Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Kenapa? Karena dia ayah yang wakana abuhuma solihah. Makanya jangan mikirin harta. Pikirin amal soleh yang untuk ditinggalkan kepada istri dan anak-anak. Biarin aja, aku nggak lembur, aku mau persiapan tahajud termalam. Paling diomelin istrinya sih kalau nggak lembur ya. Kurang nih duit belanja. Nah ibu juga harus saling ya. Visi misi keluarga surgawi ini harus diwujudkan. Ibu juga jangan banyak nuntut. Udah kerja capek masih juga suruh cari tambahan, suruh bisnis, kan ada tuh model-model istri yang kayak begitu ya. Nah maka jadi suami dan ayah itu ilmunya harus melimpah, harus banyak. Kenapa? Karena suami itu sumber ilmu bagi istri dan anak-anaknya. Bahkan Khalifah Umar waktu itu mengirimkan surat kepada masyarakat Kufah. Ini masyarakatnya soleh, pemimpinnya soleh. Apa yang ditulis suratnya? Isinya alimu nisa akum suratun nur ya. Wahai bapak-bapak ya, masyarakat Kufah ini, kalian baca surat An-Nur, kemudian kalian ajari anak dan istri kalian. Udah pernah dipraktekin belum di rumah? Jangan-jangan bapak-bapak nggak tahu surat An-Nur itu surat keberapa? Letaknya di mana ya surat An-Nur? Surat keberapa nih? Sekali-kali jadi PR, nggak apa-apa, ini seumur hidup kita mungkin belum pernah praktekin gini, ini nggak mungkin salah. Rasulullah memerintahkan ini, bahkan dilanjutkan oleh Umar ketika menjadi khalifah. Kumpulin istri-istri dan anaknya ya, maksudnya Pak, kalau bapaknya nggak punya inisiatif, istrinya deh, Pak, kamu baca surat An-Nur tuh. Besok kamu ngisi kajian di sini di rumah. Nanti aku dan anak-anak yang ngedengerin. Itu Bu, Masya Allah. Udah pernah nyoba belum? Iya, harus coba ya. Makanya ajar, aku nggak bisa baca nih tafsirnya. Kamu aja deh, Mak. Enggak, ini tugas laki-laki. Kenapa Umar memerintahkan laki-laki? Bu, surat An-Nur itu kandungannya luar biasa. Ngomongin hijab, tentang perempuan, ngomongin zina ya. Ini ruhnya dapat. Kalau kita praktekin walaupun kita nggak tahu ini maknanya apa ya, ini tujuannya apa ya, minimal nanti Allah akan turunkan barokah karena ini sudah dilakukan oleh para salafus salih dulu ya.
Ini kan jalan-jalannya para salafus salih, ini jalan-jalan kebarokahan ya, rumah tangga yang barokah ya. Ini kualitas zaman harus diubah, makanya sekarang ngedidik anak susah ya. Anak perempuan baru diomelin dikit aja kabur. Ada tuh viral ya, diomelin itu gen apa? Gen Z apa gen apa ya? Dulu kita diomelin sama orang tua kita, boro-boro mau kabur, kita takut ya. Sekarang diomelin kayak hatinya tuh kayak kaca banget itu. Diomelin dikit langsung kabur ya. Jadi suami harus menjadi literatur istri. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah paham istrinya pinter, istrinya cerdas. Rasulullah tahu Aisyah itu bisa menampung ilmu Rasul, itu menampung seluruhnya pun Aisyah bisa. Ini saking cerdasnya istri ya. Tadi kan memang Allah memberikan kelebihan penciptaan ya kepada Aisyah. Jadi Rasulullah tuh ketika ngajar di Masjid Nabawi, itu kan Masjid Nabawi itu yang sekarang jadi Masjid Nabawi, pinggirnya itu kan rumah, bilik kamarnya Aisyah, bukan rumah, bilik ya. Jadi Rasulullah tuh sebutannya bilik kamar istrinya. Jadi Rasulullah tuh nggak pernah membelakangi kiblat kalau lagi ngasih materi kepada para sahabat. Kenapa? Jadi ini kamar Aisyah, ini jendelanya, jadi beliau tuh ngadepnya begini. Kalau saya kan sekarang membelakangi kiblat ya. Jadi beliau tuh begini ngisinya, walaupun sahabat begini ngadepnya. Supaya apa? Supaya suaranya kedengeran sama istrinya. Ya, itulah hebatnya punya istri yang cerdas, suaminya juga cerdas gitu. Jadi paham gitu ya. Makanya kita nih udah umur segini nih, kita butuh suami yang soleh, ibu ya. Mau kemana lagi? Suami soleh itu nggak lekang oleh waktu. Kemarin saya nanya sama klien saya, karena sebentar lagi kemungkinan kan akan cerai ya. Saya nanya, Mbak kira-kira apa kriteria suaminya Mbak? Dia jawab apa? Saya mah Mbak Nurul pengennya suami yang soleh aja. Nah, padahal dia udah cantik, udah segalanya. Disebutnya spek bidadari. Masya Allah. Terus teman-temannya, Bu jangan yang soleh aja dong Bu, yang kaya, yang pinter, yang pengusaha. Terus saya bilang gini, sungguh kesolehan pada diri laki-laki itu menyelesaikan segalanya. Ya. Selesai urusan kita mau punya suami soleh itu ya. Suami soleh itu nggak lekang oleh waktu Bu ya. Kita nggak akan ngiri sama suami tetangga, Bu suaminya ke masjid terus gitu. Di rumah juga ada gitu ya. Di rumah juga suamiku kayak gitu, nggak iri gitu ya. Cuma kita sedih banget deh. Kita soleh sendirian Bu ya. Gimana mau ke surga bareng-bareng? Soleh sendirian suami kita nggak soleh ya. Masya Allah ya. Nah itu ya. Nah, suami Allah beri bekal kepemimpinan. Jadi kita buka Quran surat An-Nisa 34, ini dibuka dengan kalimat ar-rijal. Rojula, ini kalimat ar-rijal ini berasal dari rojula. Rojula itu apa? Bahwa suami itu pemimpin. Jadi suami harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan itu nggak boleh dijatuhkan dan digeser oleh istrinya. Jadi istri harus paham perilakunya terhadap suami. Bagaimana kita kepada suami. Peran qawamah ini, suami ini adalah sebagai pembimbing dan penopang kehidupan. Ini tugas laki-laki. Siapa yang ngasih peran qawamah kepada laki-laki? Allah yang ngasih langsung, yang menunjuk laki-laki sebagai qawamah. Makanya laki-laki kalau udah punya qawamah, jangan dikasih kepada yang lain, jangan diserahkan kepada yang lain. Apalagi dikasih ke istri, nggak bisa. Istri itu nggak bisa jadi qawam. Makanya rumah tangga berantakan, anak-anak zaman sekarang ini generasi apa strawberry ya, ini banyak anak-anak yang luar biasa deh, udah ada yang melambai, udah yang menyimpang, udah ada yang dosanya udah banyak banget karena kita melanggar syariat. Di rumah suami kita tuh nggak dijadikan qawamah ya. Makanya kenapa kalau Allah sudah menunjuk laki-laki sebagai qawamah, jangan istri tuh ngegeser-geser qawamah suami. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Contohnya apa? Pengen nguasain harta suami, selalu pengen kepo uang suami. Nah ini ciri-ciri mau ngegeser nih, ngegeser qawamah suami ya. Masa sih gitu ya. Padahal kita merasakan itu ya. Nah itu ya, jadi guru itu harus lebih banyak ilmu daripada muridnya. Nah kemudian kita belajar qawamah itu dari Rasulullah. Ini juga Rasulullah dan Khadijah, kita tuh dikasih contoh yang susah sebenarnya, nggak gampang. Kalau direktur kawin sama sekretaris gampang nggak Bu? Contohnya gampang ya, direkturnya bapak-bapak, sekretarisnya perempuan, itu gampang contohnya ya. Qawamahnya nggak, ya udah itu memang udah biasa. Tapi contohnya di sini direkturnya istrinya, suaminya pegawai ya. Ini gimana nih? Luar biasa rumah tangga Rasulullah. Rasulullah itu ketika menikah dengan Khadijah, sebelum menikah itu kedudukannya gapnya jauh ya. Rasulullah pekerja, Khadijah itu pemilik perusahaan. Sekarang ini Bu, nggak ada yang setara kekayaannya dengan Khadijah, mau CEO manapun nggak ada. Karena Khadijah itu pernah membawa perdagangan itu sampai berapa ribu onta.
Itu nggak ada tuh yang kayak begitu sekarang, nggak ada yang setara dengan itu kekayaannya. Khadijah tuh kaya banget. Kita nggak bisa ngebayangin kekayaan Khadijah, nggak bisa dibayangkan setara dengan kekayaan orang-orang Indonesia yang paling kaya sekalipun, nggak bisa. Masih lebih kaya Khadijah ya, karena unta itu berapa harganya, mahal ya. Nah, ketika menikah dengan Khadijah ini peran istri ini luar biasa. Jadi supaya qawamah suami naik, Khadijah itu turunin posisinya ya. Ini bukan soal aku ditindak sama suami, enggak, diturunkan. Bahkan Khadijah semua bisnisnya diserahkan kepada Nabi, enggak pernah nanya-nanya tuh berapa hasil penjualan kita Pak, enggak ada tuh, enggak ada. Yang selalu dinantikan oleh Khadijah adalah kedatangan Rasulullah, itu udah cukup bagi beliau itu ya. Ini rumah tangga yang luar biasa ya, nggak ada tuh nanya-nanya perekonomian sekarang, bisnis gimana, ini bisnis kamu rugi, nggak ada tuh menyetir-nyetir suami ya. Jadi semua diserahin. Ada di sini ibu-ibu yang mungkin punya bisnis dari warisan ya, ada nggak yang berani menyerahkan kepada suaminya, kamu serahin, aku nggak mau mikirin lagi bisnis itu, aku mau di rumah aja, ada nggak kayak gitu? Atau punya toko lah, ini mau punya toko warisan, kotaknya istrinya aja yang jagain. Banyak nih ibu-ibu Maji Salim nanya ya, Bu Nurul gimana itu, suami saya itu kan tokonya punya saya, terus ya kasirnya sih gara-gara Bu Nurul sih ngisi pengajian, jadi kasir saya serahin tuh ke suami saya katanya. Terus suami ibu gimana, jadi saya kalau minta uang itu ya itu emang begitu, istri itu minta uang, bukan ngasih uang ya. Jadi istri itu minta uang sama suami, jadi saya minta uang, suami saya malah cemberut, ya ibu minta uangnya kebanyakan, kan merasa itu harta dia ya, gitu emang seperti itu ya. Jadi begitulah ketika Khadijah menurunkan dirinya menjadi fasolihat, istri yang soleha, dengan maksud ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, menaikkan Rasulullah sebagai qawamah, maka terjadilah rumah tangga yang luar biasa ya. Fasolihatu qanitatu bima hafizallah. Ini ayatnya itu ditutup dengan bima hafizallah. Rumah tangganya dijaga oleh Allah. Mau rumah tangga dijaga oleh Allah? Rumah tangga dijaga oleh Allah, Bu, jarang berantem. Ini ciri-cirinya ya. Jarang berantem. Kalaupun ada berantem cekcok, itu nggak pernah lama ya. Jadi langsung cepet udahan, langsung cepet baikan. Hati suami dan istrinya sakinah, suaminya nggak benci sama istrinya juga sama ridho. Ini rumah tangga yang dikasih bima hafizallah, rumah tangga yang dijaga oleh Allah. Nah kalau kita udah ciri-ciri rumah tangga seperti itu, dipertahankan ya. Ini rumah tangga yang Masya Allah luar biasa ya. Rumah tangga kelas hidup itu sakinah, barokah, dan yang terakhir adalah diridhoi oleh Allah. Jadi pencapaian hidup kita itu harus kita capai terhadap 3 hal ini, sakinah, barokah, diridhoi oleh Allah. Selebihnya kita udah nggak penting lagi apa-apa ya, harta, mobil itu udah nggak penting. Yang penting sakinah. Maka kalau rumah tangga sudah diridhoi oleh Allah, Allah turunkan kebarokahan yang banyak. Walaupun uangnya dikit, bisa dihitung dengan jari saldonya ya, bisa dihitung pakai kalkulator digitnya. Tetapi rumah tangga itu cukup, waktunya umroh berangkat umroh ya, waktunya berangkat haji itu barokah itu ya. Anak-anak 10-10-nya kuliah semua, sekolah semua, itu barokah. Padahal kalau ditanya suaminya kerja apa, gak tahu, suaminya kerjaannya gak jelas juga gitu ya. Itu rumah tangga yang barokah. Nah rumah tangga yang barokah pasti modalnya adalah sakinah. Sakinah itu apa? Mau ada uang, gak ada uang, hatinya tetap tenang, tetap tentram. Kenapa? Karena Allah kalau kasih hukuman kepada hambanya, bukan hanya diambil harta-hartanya, tapi Allah bikin sesek dadanya. Itu tuh hukuman dari Allah ya. Berarti tuh rumah tangga yang gak diridhoi oleh Allah banyak seseknya ya. Ini rumah tangga apa rumah duka ya? Duka, mulu nangis, nyesek mulu ya. Ngelihat suami gak sakinah ya, ngelihat suami gak qurrata ayun ya, ngelihat suami nyesek aja bawaannya, ngelihat anak nyesek. Ini rumah tangga yang tidak diridhoi oleh Allah ya. Kayak ada yang ketawa paling kenceng ya. Nah kemudian yang ketiga, ini masih banyak sih, cuman kayaknya udah habis waktunya ya. Belum. Masalah pelayanan istri terhadap suami. Nah ini nih garis bawahi ya Bu ya, pelayanan. Ini saya kasih kisah. Ini kisah sebenarnya sederhana sekali ya, tentang bagaimana istri itu mikirin segalanya tentang suami ya. Ini ada kisah seorang mujahid besar dari Libya, dia bernama Umar Mukhtar. Umar Mukhtar itu ditakuti oleh musuhnya penjajah Italia. Kan kalau lagi perang tuh pakai tenda ya Bu ya. Nah Umar Mukhtar ini setiap pulang ke rumah, istrinya tuh selalu siaga depan tenda. Jadi beliau itu kalau mau masuk tenda, tendanya disingkap sama istrinya begini.
Jadi suaminya tuh kalau masuk nggak perlu nunduk. Jadi suaminya tegak lurus saja. Terus Umar heran nanya sama istrinya, wahai istriku, kenapa engkau melakukan itu? Wahai Umar, aku tidak ingin engkau menundukkan kepalamu kecuali hanya kepada Allah. Bu, bayangin, Masya Allah tuh, sampai mikirin kayak gitu ya. Aku nggak ingin engkau ini mujahid, nggak boleh gitu loh. Maksudnya menundukkan hanya untuk masuk tenda. Ini luar biasa, begitulah seharusnya istri. Tugas dan peranan istri itu penting banget melayani suami. Ini kisah wanita yang luar biasa yang akan melahirkan suami mujahid ya, dan anak-anak mujahid di Palestina tuh begitu, Bu. Kalau laki-laki jadi suami mujahid. Kalau anak jadi anaknya mujahid ya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, jangan sepelekan urusan melayani suami. Udah saya ceritain belum ya, ada kisah. Ini klien saya ya, dia konsultasi, suaminya nikah lagi, dia nggak ikhlas banget, pokoknya dia nggak ikhlas lah, tapi dia soleh banget nih, istrinya, suami istri sebenarnya soleh dan soleha lah ya, tidak diragukan kesolehannya, tapi suaminya nikah lagi. Saya nggak ngelihat bapak-bapak ini genit nggak, yang matanya jelalatan nggak, menundukkan pandangan, godul basornya dijaga, nikah lagi, istrinya nggak sakinah ya hatinya. Jadi itu tekanan batin, luka batin ya, istrinya tuh sampai bertahun-tahun masih nggak terima. Suatu hari dia memberanikan diri nanya sama suaminya, kan mungkin ini saking istri soleha ya, dia pengen nanya banget tapi dia nggak enak. Pak, apa sih alasan kamu kawin lagi? Cuma itu doang sih pertanyaannya. Cuman dia kan bertanya-tanya, mereka-reka, meraba-raba kenapa ya. Ternyata tahu nggak Bu, suaminya jawab gini, suatu hari ada jamuan makan di kantor ya. Di jamuan makan di kantor, ini ceritanya yang di kantor ini nih lagi urusan sama sebuah kantor lah, sebuah kantor notaris. Nah mereka di jamu makan. Bapak-bapak ini 5 orang laki-lakinya. Nah di situ ada yang punya kantornya ya, ibu-ibu. Terus kemudian ada asistennya, ibu-ibu juga. Nah ini ya nggak ibu-ibu banget lah ya, masih dan janda. Nah pas ngambil makan ya, si bapak ini yang suaminya klien ini disendokin makanannya Bu. Kalau bapak-bapak yang lain nggak mau ngambil sendiri, kok dia disendokin. Terus kata dia gini, "Ma, aku nggak mau kawin lagi, tapi entah kenapa setelah aku disendokin makanan oleh dia, hati aku bergetar itu nggak hilang-hilang itu. Ya hatinya bergetar nggak hilang-hilang kata dia, dan saya susah ngelupain getaran itu. Bayangin Bu, cuman centong nasi ya, bikin suami kawin lagi, sederhana banget kan? Ibu pernah dengar nggak? Ada laki-laki menikah istri pertama lebih cakep daripada istri keduanya? Iya kan, banyak kan? Malah ada terakhir yang viral itu suaminya kawin lagi sama asistennya ya, istrinya pengusaha hijab yang luar biasa terkenal, kawinnya sama asistennya yang mungkin nggak punya harta, yang mungkin lebih kaya istrinya gitu ya. Kenapa? Karena kembali lagi konsep tadi, laki-laki butuh ketenangan ya. Bayangin cuman gara-gara centong nasi. Itu saya tanya, Bu, jujur jawab ya, Ibu suka nyendokin nasi nggak buat suami? Nggak pernah Bu Nurul, dari sejak kawin. Ya Allah Bu, cuma centong nasi jadi kawin lagi. Terus dia kan nggak sakinah ya, bertahun-tahun, kasihan ya. Makanya mulai sekarang Bu, Bapak mau ngambil, aku aja yang ambil. Kenapa? Aku nggak mau digantikan dengan siapa-siapa. Ini kisahnya benar ya. Terus ada bos ya, dia nikah sama OB Bu, OB. Cuman gara-gara OB-nya bikinin minum, terus Pak apa kabar? Nanya gitu doang. Yang itu tidak dilakukan oleh istri. Komunikasinya nyaman. Bayangin Bu, ya. Nah makanya ya luar biasa ya. Jadi ya itulah, laki-laki berpikirnya dengan logika, perempuan dengan rasa ya Bu ya. Nah makanya mulai hari ini kita perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki suami kita ya. Jadi suami itu luar biasa. Nah ini saya yang terakhir dulu deh biar ini ya. Kita belajar menjadi wanita terbaik versinya Aisyah. Nah, Aisyah ini luar biasa ya. Aisyah mengatakan konsep yang pertama adalah kalau mau jadi wanita terbaik, ini versinya Aisyah ya radhiyallahu an. La ta'arifu aibal makal ya. Sebaik-baik wanita adalah yang dia tidak tahu cara mencela. Wah, Masya Allah ya, kita udah banyak celaan nih hidup kita nih. Dan dia nggak tahu cara ngegosip. Nah, ini wanita terbaik nih. Kita udah terlambat banget ya Bu ya. Udah coreng-moreng ya catatan kita. Gimana kita mulai ya besok, jangan ngegosip. Dan kita udah kayak orang apa ya, kita nggak tahu mencela, nggak tahu gosip. Perempuan terbaik itu yang paling ketinggalan gosip tetangganya. Kalau ibu sering banyak, Bu tahu nggak sih itu? Oh saya nggak tahu ya. Ibu
alhamdulillah ibu bahagia ya. Berarti ibu versi terbaik menurut Aisyah ya. Jadi jangan ibu yang paling jadi sumbu kompor ya. Paling tahu biang gosip ya, tahu ngegosip. Nah, kemudian yang kedua, wala tahda di lima krizal ya. Perempuan yang tidak tahu cara menggoda laki-laki. Nggak tahu cara menggoda laki-laki, nggak ada laki-laki yang pernah takluk di hadapan dia ya. Dia nggak pernah ngegoda laki-laki selain suaminya. Kemudian yang ketiga, farigotul qalbi illa minna zinatil liba aliha. Pikirannya tidak sibuk kecuali bagaimana dia memikirkan harus tampil cantik di depan suaminya. Coba ibu-ibu pernah gini nggak? Aduh, aku mau baju ini biar suami aku suka. Aku mau pakai makeup ini biar suami aku suka. Pernah gitu nggak, Bu? Aku mau pakai parfum ini biar si Abi suka gitu ya. Ini kan pasti gini, aku mau beli pakai baju yang itu karena mau kondangan biar Bu RT lihat. Biar, ya jadi kan gitu ya, kita dandan itu untuk orang, kita nggak pernah mikirin gimana tampil cantik di depan suami. Ibu-ibu mah kadang-kadang dasteran aja udah kayaknya udah ini banget ya, udah kebanggaan banget itu dasteran. Padahal suami, Bu, itu mungkin ya pertanyaan bapak-bapak yang hilang feeling itu kali ya, cuman nggak dijelasin. Hilang feeling karena ngelihat istri dasteran terus ya. Nah, jadi jangan sibuk mempercantik diri untuk orang lain, tapi sekali-kali kita belilah sesuatu yang suami kita suka. Bapak suka nggak kalau aku pakai parfum ini ya gitu. Oh iya, suka, beliin dong Pak gitu ya. Pak, kamu suka nggak aku pakai lipstick yang ini? Oh suka, beliin ya, nah, gitu ya. Ini Mas tiap malam pakai fresh care terus ya, minyak kayu putih, minyak but, minyak apa gitu. Aduh, bapak-bapak itu mungkin hilang feeling itu di situ ya. Yang keempat, wal ibqa'i fisya natili ahliha ya, dan tetap menjaga kehormatan dalam keluarga. Ini saya bikin tulisan di Facebook saya ya. Tulisannya itu tentang review kehidupan Buya Hamka dan istrinya. Jadi saya melihat memotretnya, saya nonton filmnya, tapi saya melihat potretnya tuh begini. Ini bukan sosok Buya Hamkanya yang mentereng luar biasa yang istimewa, tapi saya ngelihat kok ini istrinya ini luar biasa banget ya. Bahkan istrinya itu waktu itu pernah pidato, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini hanya ngurusin tukang pidato, ngurusin makanannya. Saya tersentuh loh dengan isi pidatonya itu. Saya ini ngurusin kesehatannya Buya Hamka, saya ini ngurusin bajunya, dan saya menjaga kehormatannya. Masya Allah ya, ini istri yang luar biasa. Makanya kalau ada suami hebat itu, ini istrinya hebat. Dan gimana bisa lahir istri hebat? Itu karena pertama ditopang oleh kesolehan suami. Jangan mimpi punya istri hebat kalau suaminya literaturnya juga nggak hebat ya. Betul kata ibu. Tapi sayang suami ibu nggak ada di sini gitu ya. Nah yang terakhir ya, karena udah malam, manajemen cemburu ya Bu ya. Ini ibu suka cemburu nggak? Enggak. Oh alhamdulillah, berarti nggak cinta sama suami. Kalau nggak cemburu ya biarin aja gitu ya, berarti nggak ini ya. Nah, cemburu itu, ini ada kisahnya. Suatu hari Nabi Adam pulang telat ya ke rumah ya. Ini kan kita kisahnya masih Nabi Adam dan Hawa. Nah, kemudian Hawa bertanya, biasa Bu, ibu-ibu memang begitu kepo ya. Min aina kunta, wahai Nabi Adam, kamu kemana aja? Kok pulangnya telat gitu ya. Terus Nabi Adam menjawab, aku ada urusan sedikit. Tidak begitu lama, kemudian Hawa nanya lagi, walima soal. Kenapa engkau nanyain itu Hawa? Ini Nabi Adam nih keren banget jawabannya. Bukankah di dunia ini Allah hanya menciptakan Hawa itu cuma satu, cuma dirimu, baru dirimu doang. Ya kan nanti baru punya anak ya. Jadi tidak ada Hawa-Hawa yang lain kan? Ngapain cemburu gitu kan? Dasar emangnya perempuan. Nggak selesai sampai di situ. Abis itu sih ya bener juga ya. Kan aku doang ya Hawa gitu ya. Tapi pas mau tidur itu merenung Bu ya, deep think gitu loh, sampai merenungnya sampai bener-bener dalam banget ya. Kemudian dia mikir gini ya Hawa, pas ini iya sih memang satu-satunya Hawa cuman aku, tapi jangan-jangan Allah udah ciptain hawa-hawa yang lain, aku nggak tahu gitu ya. Bisa-bisa gini. Sejak saat itu apa yang terjadi? Tulang rusuk Hawa itu melemah Bu ya, rapuh ya. Tadinya mungkin gak baper, tapi sejak kejadian itu Hawa mulailah baper dan sensi ya. Maka cara kita supaya jangan cemburu kepada suami adalah meninggalkan malaya'li,
meninggalkan yang bukan urusan kita, jangan memiliki sifat kepo karena itu bahaya, nanti jatuhnya tajasus terhadap suami. Nggak boleh termasuk megang-megang handphone suami, buka-buka ya. Hidup itu jangan kepo-kepo amat, jangan semua hal pengen kita ketahui, apa yang bukan urusan kita. Suami juga belum tentu ridho handphonenya dilihat-lihat sama kita ya. Kenapa? Ada istri yang saking keponya sama suami ya, sama suaminya udah diganti bu, udah password diganti berkali-kali, tahu aja ya, perempuan tuh hebat emang ya. Nah akhirnya suaminya nggak mau kalah ini ya, nggak mau kalah sama istrinya, akhirnya suaminya pakai Face ID, kan sekarang bisa Face ID kan, nggak bisa buka kan, mukanya beda. Pas suaminya tidur bu, diginiin sama istrinya buka kan gitu ya. Maka kalau suami nggak mengizinkan, tanya ke suami, senang nggak kalau HP-nya dicek-cek. Ada yang suami yang dengan gagahnya bilang gini, oh di rumah kami transparan, kami demokrasi, istri setara sama saya gini-gini. Sungguh istri yang soleha itu lebih dicintai oleh suami. Tanya suami-suami yang istrinya soleha, istri yang nggak kepo-kepo itu lebih bahagia ketimbang yang setara-setara tadi ya, ketimbang yang demokratis tadi. Tidak ada demokratis dalam rumah tangga. Kenapa? Karena ada dua hal yang harus dimiliki oleh istri, ini modal berumah tangga. Pertama, istri takut kepada suami sama takutnya kepada Allah. Jadi kalau ibu pulang telat, janji jam 5, ternyata telat nyampe rumah jam 6 tuh di jalan tuh udah takut, aduh aku takut. Nah ini istri soleha nih begini nih, ini diridhoi oleh Allah nih, rasa takut gini, aduh gimana ya, terus ngebohong sama suami, mikirin aku tadi aku ngebohong gitu ya. Harus memiliki rasa takut kepada suami, begitu ya bu ya. Jangan ini mah, biarin aja si papa gak marah ini, biarin aja gitu ya. Ini nih nanti rasanya hilang ya, rasa-rasa sakinahnya nanti hilangnya, diambil sama Allah ya kalau nggak punya rasa takut kepada suami. Jadi sama suami itu kita harus takut. Jadi jangan kebalik, kalau di Indonesia mah suami takut istri, nggak ada itu suami takut istri ya. Nah kemudian yang terakhir deh, mengingat kebaikan pasangan ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu ketika sudah berpasangan, maka dia harus saling mengingat kebaikan masing-masing. Jangan pernah melupakan kebaikan atau jasa ya. Jadi wala tansa bainakum. Jadi suami nggak boleh melupakan kebaikan istri, istri nggak boleh melupakan kebaikan suami. Karena itu adalah bagian pengikat erat ya, nanti sampai ke surga ya. Insya Allah itu ya. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijaga ya dari berbagai macam bencana ya, dari godaan-godaan ya. Karena sesungguhnya kalau kita baca di Quran surat Yusuf ya, di kisah Yusuf, laki-laki itu sesungguhnya terhadap godaan wanita, dia sesungguhnya bisa melewati itu kok gitu. Gak ada seharusnya laki-laki yang terjerumus karena wanita. Kenapa? Karena wanita itu tipu dayanya lebih lemah karena tipu daya wanita itu sebenarnya memang lebih hebat daripada tipu daya setan. Tapi walaupun begitu, laki-laki itu kalau digoda perempuan dia bisa kok melarikan diri. Bisa. Contohnya Nabi Yusuf ketika digoda perempuan bisa nggak melarikan diri? Bisa. Kecuali Pak, nah kalau udah suami, aku udah tergoda banget mah sama dia gitu ya, aku pengen kawin. Pak, baca kisah Nabi Yusuf. Laki-laki itu bisa lari dari godaan wanita, kecuali Pak kalau kamu kecebur sumur. Itu kamu kalau nggak ada nolongin nggak bisa keluar ya. Jadi bandingannya itu, godaan wanita dan kecebur sumur lebih berat kecebur sumur. Ya Pak ya. Kalau kecebur sumur kalau kecebur sumur, Nabi Yusuf itu kecebur sumur kalau nggak ada yang nolongin nggak bisa keluar ya. Tapi atas godaan wanita Nabi Yusuf bisa keluar dari bencana dahsyat itu ya. Itu dipegang ya Bu ya rumusnya ya. Wallahu alam bisawab ya, yang benar itu datangnya dari Allah ya. Mohon maaf lahir dan batin, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Ibu Nurul Amalia yang luar biasa, daging semua ya ibu-ibu. Bagaimana cara kita bersikap kepada suami kita dengan fitrahnya masing-masing. Suami jangan sampai disakiti karena nanti akan ada kebencian untuk kita. Dan suami maunya dilayani dengan baik. Apalagi?
Oh iya, laki-laki butuh ketenangan, demikian. Mungkin ada pertanyaan atau ibu yang bertanya? Bertanya Bu ya, boleh Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustazah, jika ada seorang istri yang mengambil peran suami, ya contohnya misalnya yang menutupi kebutuhan ekonomi rumah tangga gitu, tapi suami kerja tapi lebih dominan ke istri ini yang bisa nutupinnya. Nah, apakah si istri itu bisa disebut ngegeser ini suami gitu? Terus ada penghasilan si istri itu apa bisa disebut sedekah untuk keluarganya itu? Itu aja Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini fenomena zaman sekarang ya, istri karirnya lebih hebat, istri uangnya lebih banyak daripada suami. Kalau itu menjadikan kita durhaka terhadap suami, tidak lagi menghargai suami ya, semakin kita nggak takut sama suami, makanya itu harus tetap dipegang teguh rasa takut itu ya, pulang terlambat, belum nyiapin makan, itu harus pelihara terus perasaan itu supaya kita tetap mendapat label dari Allah sebagai fasolihat, istri yang soleha. Kita kan pengen dapat label istri soleha dari Allah kan. Tapi kalau seandainya ibu tetap pada kewajiban sebagai istri ya, maka itu tidak dimaksudkan untuk menggeser, karena seandainya kalau suami ridho, tapi kalau suami nggak ridho ibu kerja ya sudah berhenti, walaupun maaf nih makan pakai garam gitu ya. Nah setelah itu kalau nggak tahan banget, udah nggak tahan lagi ya ibu udah tahu lah jalan keluarnya gitu ya. Tapi kalau memang kita masih ikhlas, masih ya udah, memang suami bisanya ngasihnya segini gitu kan. Nah, kalaupun yang tadi soal sedekah itu ada Zainab binti Jahash ya. Zainab binti Jahash juga menanyakan hal yang sama. Ini ribuan tahun yang lalu pernah ditanyakan oleh istri-istri ya, oleh istri-istri ketika Rasulullah memberikan tausiah tentang sodakoh. Bagaimana kami, istri-istri pada giro pengen sodakoh, tapi bagaimana kami memberi sodakoh? Suami-suami kami aja miskin gitu kan. Coba Bilal engkau tanyakan kepada Rasulullah, apakah sah ketika aku mencari nafkah terus kemudian aku sodakohkan kepada suami dan anak-anak yatim dalam tanggunganku? Apa jawaban Rasulullah? Yang nanya siapa? Yang nanya Zainab. Zainab mana? Karena pada saat itu yang nanya, yang ngantri namanya Zainab semua tuh, banyak gitu ya. Zainab yang mana gitu ya? Zainab binti Jahash ya. Nah terus kemudian akhirnya bukan Zainab binti Jahash ya, ada Zainab, saya nggak tahu bintinya binti siapa ya, kalau Zainab binti Jahash istri Rasul. Nah kemudian dijawab oleh Rasulullah, maka sampaikan kepada Zainab dia mendapatkan 2 pahala, pahala sodakoh dan pahala kekerabatan. Bu, jadi kalau kita mensodakohkan apa yang kita punya kepada suami kita, ibu pahalanya 2 ya, sama ke saudara juga, sama ke misalnya ke adik-adik, ke kakak-kakak yang misalnya nggak mampu, itu dapat pahalanya 2, pahala sodako dan kekerabatan. Tapi beda kalau kita sodakonya ke duafa, ke yatim, ke janda misalnya, itu dapat pahalanya 1 ya. Jadi itu kekerabatan itu luar biasa, dan suami itu adalah yang paling berhak atas sodako. Kalau isi mau sodako, yang paling berhak itu adalah suami ya, seperti itu. Nah kalau untuk nafkah sendiri, suami itu memang menafkahkan sebagian ya, sebagian dari harta yang dia hasilkan itu adalah milik untuk istrinya. Pemberian nafkah suami itu sebagian. Jadi kalau suami gajinya 10 juta, maka 5 juta itu kalau cukup ya, 5 juta itu untuk istrinya, dan 5 juta lagi itu dipegang suami, karena ini untuk mendirikan qawamah. Qawamah itu megang uang ya, megang harta. Ini jangan suami itu ya harta-harta semua di atas namakan istrinya, rumah, mobil, tanah sama istrinya semua gitu ya. Nah akhirnya pas sudah terjadi sesuatu dalam rumah tangga itu, suaminya suaminya pergi cuman pakai sarung doang ya, jadi nggak punya harta, itu nggak qawamah itu begitu ya. Jadi memang seperti itu ya, jadi nggak usah khawatir ya, sodako itu dicatat oleh Allah ya sebagai pahala yang luar biasa ya. Dan juga itu mengikat erat hubungan antara suami dan istri ya. Penanya kedua, lanjut penanya kedua. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustazah, kan suami kita setiap hari kerja. Kadang suami saya kalau hari Jumat suka libur. Beliau posisinya pulang dari sholat Jumat, saya mau sholat, berarti kan saya udah punya wudhu ya, udah pakai mukena, tapi saya mencium tangan dia.
kadang saya ngaji di tempat sini ada yang bilang itu haram karena kita udah wudhu walaupun suami, tapi ada yang bilang tidak haram, tidak apa-apa. Tapi saya selama ini masih menjalankan walaupun saya punya wudhu, tapi kalau suami saya pulang, saya tetap mencium tangan dia karena saya yakin itu sumber keberkahan. Jadi untuk memperkuat apa jawaban di hati saya, mohon maaf jawabannya Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersentuhan ya setelah wudhu. Itu kan ada beberapa pendapat ya Bu ya. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Tapi saya sih pakai pendapat yang boleh ya, karena Rasulullah berdasarkan dari Rasulullah pernah mencium Aisyah ya ketika dalam kondisi mau sholat. Jadi boleh aja sih, maksudnya itu ya. Jadi nggak nanti terus tiba-tiba batal sholatnya harus wudhu lagi ya, enggak. Itu memang nggak apa-apa juga gitu ya. Saya juga kalau mau ngisi kajian gitu ya, terus dianterin suami saya cium tangan. Kayak tadi tuh saya sholat gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu kan, nggak ngulang wudhu lagi gitu ya. Gitu, nggak apa-apa lanjutkan aja, cium tangan suami ya. Ada lagi? Oh mangga Ibu Humri. Siapa dulu? Mau Felda dulu. Bapak ada? Oh bapak-bapak dulu boleh? Mangga, aduh, bapak-bapak nak, nu mana ieu teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih bapak-bapak boleh nanya nih Bu. Tadi mendengar penjelasan Ibu mengenai banyaknya gugatan cerai di pengadilan. Nah selama ini yang Ibu tangani masalah perceraian itu kira-kira masalah apa Bu ya? Yang paling banyak Ibu tangani itu. Terus kemudian yang kedua, yang membuat cerai itu sebenarnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang paling banyak? Terima kasih Bu atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya silahkan. Masalahnya banyak ya, ini juga sudah menjadi data di Badilak Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung RI. Jadi ada beberapa masalah yang terjadi dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian itu. Yang pertama itu adalah masalah perselingkuhan ya. Kedua, perkawinan yang tidak disetujui oleh istri ya, biasanya gitu. Jadi suaminya kawin lagi, istrinya masih belum setuju gitu. Terus kemudian yang ketiga masalah ekonomi. Kemudian masalah pertengkaran, awet rajat, tahu Bu awet rajat? Rumah tangganya ya berantem mulu, nggak ada sakinah-sakinahnya ya. Rumahnya itu tuh biasanya berantem mulu, itu biasanya perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi. Itu tapi memang yang terbanyak adalah untuk sekarang nih ya, trennya adalah selingkuh, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Bahkan 9 dari 10 ibu-ibu yang konsultasi ke saya itu rata-rata memang udah selingkuh. Dia punya suami, dia selingkuh. Jadi dengan alasan begini, ya suami saya kan selingkuh Bu, katanya ya saya balas lah selingkuh lagi gitu ya. Jadi itu menjadi hal yang nauzubillah ya. Jadi suaminya selingkuh, istrinya selingkuh ya. Seperti itu. Jadi perselingkuhan tuh luar biasa. Ini baru tadi pagi tuh jam 5 pagi saya dapat telepon dari Ustadz nyeritain ini temannya istrinya selingkuh gitu. Jadi gimana caranya Bu Nurul pengen supaya mereka dipecat dari pekerjaannya. Nah itu soal selingkuh biasanya didahului dengan maaf ya, bukannya ini. Biasanya karena istri kerja ya. Kerja ketemu lawan jenis ya. Makanya jadi tempat curhat, tempat ngobrol ya kayak gitulah yang tadi tuh yang kenyamanan tadi ya, saling nyaman gitu kan. Akhirnya itu masuklah setan ya. Memang perempuan bekerja itu biasa ya kalau nggak bisa menjaga diri. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu coba rajinlah berpuasa sunnah ya. Coba lakukan komunikasi ruhiyah. Kalau rumah tangga kita banyak berantemnya, banyak masalahnya, ini mungkin kurang barokah dari Allah, kurang ridho. Coba kita lakukan puasa-puasa sunnah, ayamul bid ya, Senin Kamis, terus kemudian buka puasa bareng sama suami ya. Itu kan Masya Allah ya luar biasa, dua-duanya kita ciptakan waktu-waktu yang mustajab. Udah ya, ada lagi? Satu lagi siapa? Satu lagi. Bismillah. Bapak ada yang dapat hadiah juga ya. Bu Ustazah mau tanya, bagaimana sebaiknya kita menyikapi kalau suami istri itu sedang berargumen? Kadang-kadang kan masing-masing punya pendapat yang merasa dua-duanya betul gitu. Suami mungkin menurut dia benar, kita juga benar. Terus selalunya
karena masalah sepele ternyata, tapi kita sadarnya pas udah besok-besoknya, kok gara-gara masalah kecil jadi ribut gitu. Menyikapinya yang baik gimana Ustazah? Kalau kita kayak ikhlas nih ngalah, kayaknya nggak ikhlas juga kalau suruh kalah perempuan ya. Kayaknya itu salah dia, jadi harusnya sebenarnya gimana gitu Ustazah? Jadi tergantung ya. Kalau adu argumennya soal keputusan besar dalam keluarga, maka itu kita harus tahu kaidahnya bahwa itu pintunya adalah suami. Ini tadi saya lupa ya tentang qawamah tadi, bahwa keputusan-keputusan besar dalam keluarga, dalam rumah tangga, pintunya harus dari suami. Meskipun nanti setelah dia ngambil keputusan itu banyak salahnya, itu terima aja, nggak apa-apa, itu dinamika ya. Jadi kalau keputusan besar, kalau mau mau belajar menjadikan suami qawamah ya memang begitu. Coba kamu belajar ngambil keputusan Pak, ternyata salah keputusannya, ya udah memang begitulah. Tapi itu barokahnya banyak nanti ya. Kenapa bisa turun barokah? Karena istri sedang ikhtiar menjadikan suaminya qawamah. Karena kenapa? Karena istri paham hak Allah lah yang telah memberikan kepemimpinan itu kepada suami. Kan kata Allah jangan dikasih lagi kepada yang lain, jangan digeser. Ya makanya itu dalam rangka sami'na wa ata'na. Biarpun memang salah, tuh kan Pak kamu selalu salah kalau ngambil keputusan gitu kan. Ya pasti argumennya begitu. Tapi kalau cuman ngobrolan yang kecil-kecil yang sepele, ya nggak apa-apa lah, itu mah anggap aja bercandaan. Tapi kalau mau untuk keputusan yang memang harus suami ambil, ya istri itu memang ya udah, kamulah yang ngambil keputusan. Jangan rumah tangga itu dikit-dikit suaminya bilang gini, terserah mama. Ini suami ini bukan dia baik sama ibu, bukan merasa udah kamu tuh memang segala, enggak. Itu karena dia udah capek Bu ya, berantem mulu ujung-ujungnya terserah mama. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun ngomong terserah mama, ini efeknya luar biasa. Efeknya ke anak-anak. Kalau di situ ada anak laki-laki, dia akan hilang qawamahnya. Nanti dia ketemu istri yang didikannya sama kayak ibu, yang selalu ngomong terserah mama, juga sama di sana ya, besan kita begitu juga memperlakukan suaminya. Nanti di situ kalau ada anak perempuan, maka dia akan menjadi Firaun perempuan. Maka kita harus putus mata rantai setan mulai sekarang. Udahlah jadi istri, sekarang apapun yang kamu katakan aku ikut aja Mas. Nah gitu dong ya, indah deh pasti ya, walaupun dalam hati ih pasti dia salah tuh ya. Tuh kan contohnya beli sepeda aja salah kan, sepeda nggak kepake kan. Kalau istri kan emang apik ya, memang pakai perasaan. Kalau suami tuh ngambil keputusan kayak gitu pakai logika, begini. Nanti kalau ini plan A, plan B tuh logika semua tuh, itu nggak ada perasaan-perasaannya dia. Yang apa memang itu loh, qawamah Allah bekali logika itu untuk menjadi pemimpin. Tetapi insya Allah walaupun itu salah jalan ya, asal jangan maksiat ya, walaupun keputusan salah jalan, tetapi itu insya Allah ada barokah ya di dalamnya. Kecuali memang salah jalan memabok-mabokan, itu salah lah, itu ya udah jelas seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum ditutup dengan doa, mungkin untuk memotivasi ibu-ibu ada hadiah yang diberikan pada yang datang pertama ya, Ibu Rumini. Ya, sini saya. Ibu Rumini, ini ada hadiah tas untuk menjadi penyemangat hadir di taklim, hadir di majelis mulia. Makasih Ibu Rumini. Yang kedua Ibu David. Ibu David? Iya. Makasih Ibu David. Hadir yang kedua. Yang ketiga Ibu Sunarti. Ini yang paling rajin nih Ibu Sunarti. Oh ini dia Ibu Sunarti. Ini top sekali kalau paling rajin. Dan ada lagi Ibu Kanti sebenarnya tapi belum hadir. Makasih Ibu Sunarti. Makasih. Yang keempat Ibu Ais Endah. Oh ya Ibu. Tas lumayan buat taklim ya Bu. Bisa buat mukena dan lain-lain. Kayaknya awet bisa 10 tahun. Terus yang kelima Ibu Ati. Yang hadir Ibu Ati. Iya Allah, ini mah tetangga surga. Terima kasih Ibu Ati. Selanjutnya kemarin perespon pertama Ibu Markis di grup. Ibu Markis ya. Ibu Markis, Ibu Sunatisda, terus Ibu RW. Ibu RW juga merespon dengan baik kemarin semalam di Ibu Markis, Ibu RW, Ibu Isdia.